inilah dia Suzuki Fronx 2024. Sebuah inovasi terbaru dari Suzuki yang telah menghebohkan dunia otomotif sejak pertama kali diperkenalkan dalam gelaran Auto Expo India pada tahun lalu. Dengan performa mesin yang mengesankan, Fronx 2024 siap menjadi pesaing tangguh bagi Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Suzuki Fronx resmi hadir di pasar otomotif India pada April tahun 2023, yang sebelumnya sudah diperkenalkan dan diketahui spesifikasi di dalamnya pada gelaran Auto Expo India. Suzuki Fronx sendiri merupakan model baru yang diusung pabrikan, dan Maruti Suzuki menyebut Fronx merupakan sebuah crossover yang dibangun menggunakan basis Baleno. Jadi tidak sedikit juga media otomotif di India menyebut Fronx sebagai Baleno versi SUV atau crossover. Melihat sepak terjang Suzuki di Indonesia yang rutin impor model dari India, jadi bukan tidak mungkin kalau crossover ini bisa saja diboyong juga ke tanah air. Lantas, seperti apa spesifikasi dan berapa harganya? Apakah ada sangkut pautnya dengan Grand Vitara mengingat wujudnya agak-agak mirip? Yuk cek ulasannya berikut ini. Suzuki merancang Fronx sebagai crossover atau SUV compact. Dari tampak muka, Fronx diklaim memang terinspirasi dari Suzuki Grand Vitara dan Baleno. Kombinasi ini dinilai cukup sukses menghadirkan tampang maskulin dan agresif, tapi tetap manis dari beberapa sisi. Lebih detail lagi, grill depannya mengusung desain jaring seperti milik Grand Vitara. Lalu di bagian muka ini dipermanis oleh aksen krom di RL LED dan bumper yang cukup besar. Over fendernya yang berwarna hitam doff pun berhasil mengangkat kesan macho dan memperkuat identitasnya sebagai sebuah crossover. Kemudian ada roof rail Fronx yang belum diketahui apakah dapat berfungsi atau malah hanya aksesori seperti milik Stargazer X. Pindah ke sisi samping. Baru di bagian inilah terlihat warisan desain dari Suzuki Baleno. Mulai dari bentuk kaca, pilar, dan pinggulnya masih menyiratkan aura ala Suzuki Baleno. Namun body cladding yang cukup besar dan velgnya pakai warna dual tone berukuran 17 inci, serta lekukan body di atas fender depan membuatnya tampak lebih wah ketimbang Baleno. Pindah ke sisi belakang. Suzuki Fronx memiliki lampu belakang model menyambung dengan LED bar yang terlihat cukup besar. Sekilas bagian ini mengingatkan kita pada tailgate mobil-mobil Peugeot. Untuk bempernya, berbeda dengan bemper depan yang terkesan minimalis. Bemper belakangnya malah terlihat ramai dengan tarikan-tarikan garis yang terlihat jelas dan ada ornamen silver yang kelewat besar. Nah, dimensinya, Suzuki Fronx memiliki dimensi panjang 3.995 mm, lebar 1.765 mm, dan tinggi 1.550 mm, dengan jarak sumbu roda 2.520 mm. Jadi, dimensi Suzuki Fronx ini lebih ringkas dibanding rivalnya Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Tidak percaya? Di mana si kembar memiliki panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Ini artinya Fronx cuma menang di lebar bodi. Untuk interiornya, dia hadir dengan tampilan modern seperti Suzuki Baleno. Bedanya, dashboard SUV ini diberi sentuhan aksen perak. Kemudian ada kombinasi warna two-tone di jok, dashboard, dan panel pintu. Sementara untuk konfigurasi joknya cuma cukup untuk 4 orang. Ini tampak dari kehadiran 4 headrest, 2 di depan dan 2 di belakang. Lalu bicara bagasi, dia cuma bisa muat barang 308 liter. Artinya interior Fronx tidak terlalu lega dibandingkan kompetitornya, karena bagasi Toyota Race dan Daihatsu Rocky mencapai 369 liter. Nah, penyebab interior Suzuki Fronx cukup sempit lantaran dimensinya memang tidak terlalu bongsor. Lalu bicara fitur, mobil ini memiliki head unit berukuran 9 inci dengan dukungan sistem Smart Play. Ada pula konektivitas ke Android Auto dan Apple CarPlay. Kemudian hadir pula fitur AC digital, wireless charging, keyless entry dengan tombol start-stop, pedal shift, hingga cruise control.
Sementara untuk fitur keselamatannya di tipe tertinggi terdapat 6 titik airbag, hill hold control, ESP atau Electronic Stability Program, reverse parking sensor dengan bantuan kamera 360, dan sistem pengereman yang sudah ABS dan EBD. Bicara kekurangan Suzuki Front, dari sisi fiturnya termasuk tidak dilengkapi dengan teknologi keselamatan aktif. Pasalnya, rival-rivalnya seperti Toyota Race sudah punya Toyota Safety Sense atau TSS. Kemudian Daihatsu Rocky juga memiliki Advanced Safety Assist atau ASA. Di Suzuki cuma menyediakan konektivitas mobil dengan smartwatch via Suzuki Connect. Jadi pemilik mobil bisa melakukan berbagai pengaturan serta melihat informasi tentang Front hanya dari jam tangan pintar. Istimewa bukan? Gimana menurut teman-teman? Bicara dapur pacunya, Suzuki Front tersedia dalam dua pilihan. Ada 1 liter turbo dan 1,2 liter non-turbo. Opsi ini persis dengan yang dipunya oleh Toyota Race dan Daihatsu Rocky di Indonesia. Untuk Front Varia 1 liter, dia pakai teknologi booster jet atau mild hybrid dengan kapasitas murni 998 cc. Di atas kertas, dia bisa mengeluarkan torsi puncak 147,6 Nm dan tenaga maksimal 100,06 PS. Kemudian untuk mesin 1 liter turbo di Suzuki Front akan dapat padanan transmisi 5 percepatan manual dan 6 percepatan otomatis. Soal konsumsi BBM, Front bermesin 1000 cc turbo mild hybrid bisa menghemat bensin hingga 21,5 km per liter untuk transmisi manual dan 20,02 km per liter untuk transmisi otomatis. Lalu untuk tangki bensin SUV ini punya kapasitas hingga 37 liter. Dengan kata lain, dengan tangki BBM-nya penuh, Front mampu melaju dari Jakarta ke Jawa Timur tanpa perlu isi bensin di tengah perjalanan. Lalu untuk pilihan mesin non-turbo dan non-hybrid untuk SUV Suzuki Front, dia pakai kapasitas mesin 1197 cc, dual jet, dual VVT. Mesinnya ini bisa melontarkan torsi puncak 113 Nm dan tenaga maksimal 89,73 PS. Sementara untuk versi mesin 1,2 liter, dia dikombinasikan dengan transmisi 5 percepatan manual dan 5 percepatan auto gear shift atau AGS. Soal tenaganya, mesin 1200 cc milik Front memang tidak terlalu bertenaga, layaknya 1000 cc turbo. Hanya saja soal menghemat BBM dia lebih jago. Klaim Suzuki, Front bisa dipakai 1,2 liter untuk mengirit hingga 21,8 km per liter untuk transmisi manual dan 22,89 km per liter untuk transmisi otomatisnya. Melihat harganya, harga Suzuki Front di India tergolong SUV yang terjangkau. Lantaran hanya dijual mulai dari 746.500 lah atau setara 134 jutaan rupiah untuk varian terbawahnya. Harga tersebut tentu akan berbeda jika PT Suzuki Indomobil Sales memutuskan untuk menjualnya juga di dalam negeri. Jika dibandingkan dengan harga Toyota Race yang mulai dari 235 jutaan rupiah sampai 307,7 jutaan rupiah, bisa saja Front akan mengincar harga di tengah-tengahnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.